Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Di sisi lainnya, sebuah tempat di wilayah Sapporo itu adalah tempat pemanggilan Lilith sebelumnya. Nampak beberapa orang tengah berjalan, lalu seorang pun berkata, "Kerja bagus Kardinal Akiyama, apakah persiapannya selesai?" Dan ia pun menjawab, "Tentu saja sudah." Ya, ternyata itu adalah Lilith dan juga Kardinal Akiyama. Lilith ingin kembali mendapatkan tubuh aslinya. Oleh sebab itulah ia meminta bantuan dari Akiyama. Lilith bertanya bagaimanakah prosesnya. Lalu Akiyama pun mulai menjelaskan beberapa hal terkait bagaimana caranya agar tubuh iblis Lilith kembali kepadanya. Mendengar penjelasan tersebut, Lilith pun nampak senang. Dan tentu saja ia langsung memuji Akiyama, yang juga membuat Akiyama sangat bahagia karena bisa dipuji oleh Ratu Scubus. Lalu Lilith kembali berkata, "Dan juga apakah kau telah mempersiapkannya?" Akiyama pun menjawab, "Ya, sudah, ini adalah buku yang Anda berikan. Tapi ngomong-ngomong, apakah Raja Iblis benar-benar ada? Dari apa yang aku ketahui, 7 Arkduk menjaga keseimbangan di neraka lingkaran 9. Lalu Lilith menjawab, "Kau akan segera mengetahuinya." Ya, buku yang diberikan oleh Lilith adalah buku yang ia tulis sendiri, berisikan seluruh informasi terkait neraka lingkaran 9. Tapi yang terpenting saat ini adalah karena seluruh proses selesai, maka upacara bisa kembali dilakukan. Akiyama nampak sangat bersemangat karena pada tubuhnya saat ini saja, yaitu tubuh Kurosaki Yuri, Lilith terlihat sangat cantik. Jadi bagaimanakah dengan tubuh aslinya? Pastinya lebih cantik lagi. Tapi sayangnya Akiyama tidak tahu begitu mengerikannya tubuh asli Lilith. Dan proses pengembalian tubuh Lilith dimulai. Sebuah portal pun terbuka. Ya, itu adalah celah yang terhubung langsung ke neraka. Dan dari celah tersebut mengalirlah energi iblis. Energi iblis tersebut langsung memasuki tubuh Kurosaki Yuri ataupun Lilith yang tengah berbaring. Nah, dari apa yang dipelajari oleh Akiyama, energi iblis dapat mengubah seseorang menjadi iblis. Tapi tentu saja tidak semua orang bisa menerimanya. Akan begitu, itu adalah kasus yang berbeda karena dari awal Lilith adalah iblis, jadi energi tersebut bisa memasuki Lilith tanpa adanya gangguan. Akiyama nampak sangat senang karena jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka ia akan mendapatkan hadiah langsung dari sang Ratu Scubus. Walau begitu, ia juga penasaran dengan buku yang diberikan oleh Lilith. Itu adalah buku yang berkaitan dengan neraka, tapi Akiyama belum membacanya sama sekali. Ia terlalu sibuk untuk mempersiapkan ritual saat ini. Tapi walau begitu juga Akiyama masih tidak terlalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Lilith karena ajaran dari kultus iblis sudah mengakar kepada dirinya dan ia tidak bisa mempercayai apapun di luar apa yang diberikan oleh kultus, apalagi berkaitan dengan Raja Iblis yang disampaikan oleh Lilith. Apakah ia jauh lebih hebat dibandingkan dengan pendiri kultus itu sendiri? Pada akhirnya Akiyama juga berniat untuk membaca buku tersebut dan saat ini beberapa kopi telah disebarkan di salah satu cabang kultus iblis. Balik lagi ke proses pengembalian tubuh Lilith. Beberapa anggota tubuhnya mulai berubah menjadi tubuh iblis. Tapi tiba-tiba kondisi portal pun menjadi tidak stabil karena terlalu banyak energi iblis yang keluar. Para bawahan Akiyama berusaha untuk menyetabilkan.
portal tersebut, tapi sayangnya masih sulit bagi mereka untuk melakukannya. Dan jika dibiarkan, maka bisa terjadi sebuah ledakan yang menewaskan semua orang. Walau begitu, Akiyama sama sekali tidak ingin pindah karena apapun harganya ia ingin proses ini selesai dan Lilith kembali kepada tubuh aslinya. Intinya di sini Akiyama itu sedikit mesum ya. Jadi ia sangat berharap sekali bisa melihat kecantikan dari tubuh Ratu Scubus. Jadi apapun harganya akan tetap ia lakukan. Di sisi lain, pada akhirnya Ito berhasil mendapatkan informasi terkait dengan sosok yang kemungkinan membawa Kurosaki Yuri. Namanya adalah Akiyama Ichiro. Tentunya ada beberapa informasi lainnya terkait dengan Akiyama, tapi yang paling penting bagi Kangwoo adalah kemana kira-kira ia pergi. Dan dari informasi yang didapatkan ternyata ia tengah menuju Sapporo. Ya, Kangwoo langsung bisa menebak Sapporo itu adalah tempat di mana sebelumnya para anggota kultus berusaha untuk memanggil Lilith. Ya, itu adalah tempat yang sangat sempurna untuk bisa membuka gerbang iblis karena di sana para monster belum dibersihkan sepenuhnya. Kangwoo merasa sangat kesal dan menyesal karena tidak membunuh Akiyama dahulu, dan Kangwoo hanya berharap jika dirinya tidak terlambat. Setelah mengetahui info tersebut, Kangwoo pun bergegas menuju Sapporo. Awalnya Ito berencana memberikan tumpangan, tapi Kangwoo berkata, "Tidak perlu, aku akan segera kembali dan aku juga berjanji akan membawa Kurosaki Yuri dengan selamat." Dengan kecepatan penuhnya, Kangwoo pun langsung bergegas menuju Sapporo. Ya, jarak menuju Sapporo tidak terlalu jauh, jadi ia berharap bisa datang tepat waktu. Tapi sayangnya saat tiba, Kangwoo bisa merasakan ada gelombang energi iblis yang tidak stabil. Jadi kekhawatiran Kangwoo bertambah, bukan hanya Lilith tapi kepada gangguan lainnya. Dan saat Kangwoo mendekati tempat ritual, Akiyama pun bisa langsung menyadari kehadiran Kangwoo. Apalagi wajahnya sama sekali tidak bisa Akiyama lupakan. Ya, ia adalah sosok yang menggagalkan rencananya dahulu. Tapi kala itu Kangwoo sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Akiyama. Permintaannya hanya satu, hentikan ritual bodoh tersebut. Kangwoo sudah bisa memahami sifat mesum Akiyama dari awal pertama kali mereka bertemu, dan Kangwoo tahu benar bahwa Akiyama pasti sangat mendambakan sosok Ratu Scubus yang sangat cantik. Tapi Kangwoo telah mengetahui faktanya. Oleh sebab itulah Kangwoo meminta Akiyama untuk berhenti karena apa yang dihayalkannya semuanya hanyalah angan-angan, dan Ratu Scubus yang ia impikan hanyalah monster yang mengerikan. Tapi sayangnya Akiyama sama sekali tidak peduli dengan perkataan Kangwoo. Ia masih meyakini bayang-bayang cantik dari Ratu Scubus Lilith. Hingga beberapa saat setelahnya, Kangwoo pun bisa melihat sebagian besar tentakel Lilith telah kembali. Dengan penuh amarah, Kangwoo pun berteriak, "Sudah kubilang, hentikan, dasar bodoh!" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Will Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.